hidup. Alhamdulillah, mudah-mudahan hidup kita sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ya melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang sedang berkeinginan, sedang berniat, sedang melakukan segalanya hanya untuk mendapatkan predikat atau kualitas ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang tentunya didasari dengan petunjuk yang benar, yaitu Al-Quran dan contoh yang benar dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita dalam keadaan berbahagia, ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah untuk selalu berjamaah bersama-sama membaca Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan ratusan tahun yang lalu, ya, bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dimulai dengan iqra, dengan membaca, diakhiri dengan apa Bu? Diakhiri dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Dimulai dengan membaca, diakhiri atau didapatkan dengan penuh kenikmatan bahwa kita berislam, bahwa kita beriman, bertuhankan hanya satu Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca kita adalah dalam rangka untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Membaca, ya, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menikmati, dan akhirnya kita mampu menyebarluaskan setelah kita menikmati. Insya Allah. Hari ini kita tegakkan dalam diri kita. Kita berbahagia. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu, ya, dan tambahkan kepada kami rezeki berupa pemahaman yang benar, kemampuan mengamalkan yang benar, kemampuan menikmati yang benar, kemampuan untuk mendakwahkan secara benar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang-orang itu, ajak manusia itu ke jalan Allah dengan penuh keilmuan, ya, wal mau'idatul hasanah, dengan metodologi yang terbaik, dengan ajakan yang terbaik, dengan kecerdasan yang terbaik, dengan kreativitas yang terbaik, dengan inovasi terbaik, sehingga orang jadi tertarik untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga perlu mengingatkan kepada diri sendiri bahwa orang di setiap zaman, manusia di setiap zaman akan selalu ada yang akan mengajak kepada jalan Allah. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di setiap zaman itu, di setiap umat itu akan selalu ada orang-orang yang selalu mengajak kepada kebenaran dan mencegah perbuatan yang tercela atau perbuatan yang jelek. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk berada di jalur yang berbuat baik dan juga menjauhi perbuatan yang tidak baik. Di sela-sela hiruk pikuknya dunia yang menurut kacamata keyakinan kita bahwa dunia ini di setiap zaman akan selalu lebih banyak yang tidak benarnya,
lebih banyak yang jahatnya dibanding yang benarnya, dibanding yang baiknya. Bahkan di depan mata kita yang seharusnya mengajak berbuat baik, yang seharusnya mengelola dengan baik, tidak sedikit yang tertangkap karena dia berbuat tidak baik. Di ayat-ayat yang sudah kita baca, di ayat-ayat sebelumnya dari surat Al-A'raf, kita mendapatkan informasi bahwa yang namanya manusia itu ada kecenderungan lebih banyak yang tidak bersyukur. Qalilam ma tashkuru, hanya sedikit yang bersyukur. Mudah-mudahan kita berdoa, kita berharap kita termasuk yang sedikit yang bersyukur itu. Kenapa disebut yang sedikit? Allah Maha tahu, ya. Yang sedikit itulah mungkin yang akan menjadikan diri kita itu makin tegar dalam kehidupan. Kita akan selalu mendapatkan kesempatan untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapat ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah, dan kita senantiasa sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Jangan nunggu ditangkap polisi, ditangkap kejaksaan, atau ditangkap oleh KPK untuk bisa bertobat. Sesegera mungkin, segera. Bagi yang sempat nyolong harta negara, cepat kembalikan sebelum ditangkap. Karena semua yang dilakukan akan kembali kepada diri sendiri, dan masing-masing orang akan bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Nah, kemudian tidak ada seorang pun manusia yang akan menanggung dosa orang lain. Wala tajiru wajiratun wizra. Ya, termasuk hari ini yuk kita pertanggungjawabkan diri kita. Nikmat hidup kita sampai dengan hari ini adalah kita seyogianya bersyukur dan mengisi dengan sebaik-baiknya waktu yang kita dapatkan, umur yang kita peroleh sampai dengan hari ini. Insya Allah sahabat-sahabat jinten di Saung Tahfidz Al-Quran yang selalu setia mengikuti Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, sebelah kanan hadir, sebelah kiri hadir, depan hadir. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu yang bawa makanan dimakan, Bu, ya, jangan disimpan. Yang tidak bawa minta kepada yang minta. Jangan lupa minum, Bu. Ya, kayak kaselak, ya. Baik, jadi yang hadir di dunia maya sana, alhamdulillah dari Cirebon ada Ibu bersama keluarga, dari Bandung ada Ahmad bersama keluarga, dari Sumedang ada Teris bersama keluarga, dan dari Bogor hadir bersama. Mari sama-sama minum air teh madunya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ngalir itu? Ada deh. Baik Bapak Ibu, yuk kita tambahkan nikmat kita hari ini, bahagia istiqamah berjamaah, mengaji unggal dinten untuk mencapai mutmainnah. Ya, makanya disebutnya jinten mutmainnah. Kenapa? Mutmainnah itu adalah salah satu kata dari Al-Qur'an. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, hei orang-orang yang berjiwa tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, mari dekat-dekat datanglah, naiklah ke sini, naik, yuk ikut ke orang-orang yang mendapat ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan mutmain. Nah, jangan menjadi orang yang ammaroh, yang senantiasa dia mengumbar hawa nafsunya, kemudian juga lawamah yang kadang-kadang edan kadang eling, atau mulhimah yang selalu hitung-hitungan segala sesuatunya.
Kita adalah rodiyatam mardiyah, yang ridho dan diridhoi Allah, itulah yang namanya mutmainnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kesempatan pada saatnya nanti menjadi orang yang memiliki nafs yang kamilah, yaitu yang seperti para nabi dan rasul, insya Allah. Ya, yuk hari ini kita tambahkan nikmat kita, dan alhamdulillah sudah hadir juga Teh Irin bersama keluarga dari Kanoman Cirebon. Ya, hari ini yang akan kita baca adalah surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf yang akan kita baca mulai ayat ke 50. Ya, mudah-mudahan hari ini kita akan baca 7 ayat dari ayat ke 50 sampai dengan ayat ke 56. Surat Al-A'raf ayat ke 50 dimulai dari kalimat wanada ashabun nar. Betul Bapak Ibu? Ya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanada ashabun nari ashabal jannati an tafihu alaina minal ma'i aw mimma rajaqakum. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga. Bapak Ibu, kisah atau ayat ini melanjutkan dari yang sudah kita baca kemarin, bahwa penghuni surga dan penghuni neraka, kemudian ada manusia yang berada di tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Ini dialog penghuni surga yang menghuni kepada penghuni neraka kepada penghuni surga. Limpahkanlah kepada kami sedikit air, sedikit banyak Bu, sedikit air. Kata siapa? Kata penghuni neraka kepada siapa? Kepada penghuni surga.
Maksudnya di neraka ada air enggak? Nggak ada, makanya minta juga karena nggak ada. Jadi di neraka itu nggak ada air, Bapak Ibu ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau di rumah pas mau minum nggak ada air, seperti apa? Nah, di neraka itu nggak ada air, yang ada namanya juga nar. Ya, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu. Jadi di neraka ada makanan nggak? Ada. Berupa apa, Bu? Jagung ya, yang berupa nanah, airnya berupa makanannya berupa jagung. Itu apa ya? Ya mungkin nggak ada ya, karena namanya juga di neraka ya. Di orang memberikannya kadang-dong itunya dalamnya yang kalau dimakan itu langsung bikin sakit ya. Allah alam ya. Yang pasti ini penduduk surga ini diminta oleh penghuni neraka untuk memberikan air dan makanan. Ya. Kemudian mereka penghuni surga menjawab. Kira-kira Bapak Ibu yang nanya atau yang ditanya ini? Bapak Ibu penghuni surga atau penghuni neraka? Termasuk yang minta air atau yang akan memberi air? Makanya dari sekarang kalau ada yang meminta itu segera beri supaya dapat barokah untuk menjadi penghuni surga. Besok pelit nyebutnya. Ya, itu Ibu mata pelit mati Bu ya. Penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir. Yang diharamkan itu apa? Air dan makanan. Ya, gitu ya. Karena apa? Air itu adalah dari Allah, makanan dari Allah. Sedangkan mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Liar enggak? Tadi kan ada rezeki nahayang, ada dititah ibadahmu, ya. Rezekinya mau, tapi ibadah nggak mau, ya. Kira-kira liar enggak, Bu? Liar. Makanya saking liarnya disebutnya kafir, terhalang, tertutup dari sesuatu yang sebenarnya dia peroleh. Tapi mereka makan dan minum di dunia, pek wae. Tapi jangan lupa, hartanya dimakan, airnya dimakan, makanannya dimakan, tapi disuruh ibadah tidak mau. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan diri kita ini tersindir oleh ayat-ayat ini, ya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir, artinya air dan makanan, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Jadi di sini tegaskan siapa yang disebut orang kafir itu dia yang mempermainkan agama, yang menjadikan agama sebagai main-main, yang mempermainkan apa yang dicontohkan Rasulullah dan bermain-main dengan contoh-contoh Rasul. Kan sudah ada sekarang ya yang menganut sunnah Nabi katanya Bu ya, kawin deui maksudna mah Bu nyandung ya. Tapi dah sunnah nanti lain nambah ngumpul, tapi kudu jeung adilna, kudu jeung carana halus. Kudu izin teh ka istri montong da moal diizinan tapi ka kiamat oge ngan anger kudu adil. Jadi mun padede hayang nyandung tong minta izin ka teh lah kawin kan kudu mere nyaho. Beda teh beritahu dengan meminta izin. Beda. Meminta izin mah kalau tidak diizinkan berarti ulah karena mintanya izin. Tapi kalau memberitahu tidak apa-apa. Neng Lilis akan kawin deui nya isukan. Ngambek istrina pasti mun cageurna. Tapi ulah ngabejana teh geus kawin, Neng akan geus kawin. Nah eta teh mengkhianati. Kalau memberitahu mah tidak mengkhianati. Jadi kalau laki-laki yang mau nikah lagi kasih tahu istrinya, saya mau nikah lagi. Ya, masalahnya wanita. Ya. Kalau wani ya. Dina wani lagi geus katohian, sudah ketahuan karena sudah kelanjur. Artinya istrinya juga bari mengkelep ya, hatinya itu bari mangkel ya geus lah daripada si akang teh balanya kayak itu kadiekeun bae antep. Nah kan gitu ya.
Tungtungna kata cucu saya mah biarin aja, biarin. Kayak juga bakal mati kan gitu. Nanti juga bakal balik kanu kolot lamun geus boga seuseheun punya gitu punya. Terus ya mah silakan aja tanya kepada yang yang sudah main-main dengan cara mempermainkan. Sigan heueuh ngamalkeun punya, tapi itu adalah sesuatu yang tidak seperti itu seharusnya. Harusnya ngasih tahu. Rasulullah itu ketika mau nikah lagi, menikahi orang lain ngasih tahu. Aisyah, saya dapat perintah Allah untuk menikahi Hafsah. Ya kan? Untuk menikahi anaknya anaknya Sayyidina, bukan Hafsah, Sayyidina Asma. Bukan Abu Hafsah ya, Hafsah kalau Asma bin kakaknya kalau Asma. Betul ya. Jadi semuanya juga dikasih tahu. Hei istri-istriku, kata Rasulullah, aku akan menikahi Maria Al-Qibtiyah, hadiahnya di orang-orang Qibti. Yang lain kumaha? Ngeswek gitunya. Hanya kira-kira yes, ayo gitu tuh Bu. Ya. Jadi jangan kira ketika Rasulullah menikah tuh istri-istrinya bahagia. Enggak, sama ya. Bahkan saking bohongnya ada yang nyebut ketika Rasulullah akan menikah lagi gitu ya. Istrinya itu sedang nyender di pohon pisang, terus pisangnya itu panas, udah tanggal jauh itu dia apa ini. Nah, nggak bohong nanti kacida punya begitu saking ingin menggambarkan bahwa seorang perempuan itu kalau dengar suaminya mau menikah, kirang naon abdi teh, kirang naon abdi teh, kirang naon kan gitu punya. Nyeri moal benang di ubaran nyanyi we tungtung nama punya. Nah, maka pada hari itu, jadi pada hari kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Artinya apa? Pada hari kiamat itu sudah dijanjikan dari sekarang, sudah diterangkan dari sekarang oleh Kanjeng Nabi yang melalui Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Tapi mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa akan ada hari kiamat, bahwa akan ada hari di mana manusia yang tidak taat akan masuk neraka dan manusia yang taat akan masuk ke dalam surga. Di neraka itu tidak ada air dan tidak ada makanan. Itu sudah diberitahu, tapi mereka tidak mau tahu. Itulah yang mempermainkan. Jadi yang mempermainkan itu yang sudah tahu tapi tidak mau tahu. Gitu ya. Ini kerusum ya, terutama para pejabat tugas katangkap kejaksaan, polisi atau oleh KPK. Mereka mengatakan, oh saya kira Ayo Manawi teh moal katohyan kan gitu jadinya begitu disemprit print ke sisi Pak Teguh. Kurang Bapak melanggar aturan te melanggar abdi teh Manawi teh aya bapak nu jaga. Kan gitunya dan tidak merasa melanggar ya. Yang dia takutin hanya petugas ya. Padahal petugas kita itu Raqib dan Atid tidak pernah tidur, selalu mencatat amalan kita. Ya. Baik, yuk kita ke ayat ke-52. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmun wa rahmatan liqaumin yu'minun. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق
قد جاءكم رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini ketika terjadi hari kiamat itu para penghuni surga dan para penghuni neraka sudah diputuskan tempatnya masing-masing dan masih ada yang di Al-A'raf. Kemudian yang di dalam neraka ini minta air kepada yang di surga. Tetapi kata yang di surga dijawabnya itulah takdirmu yang memang dulu tidak pernah mengikuti ajaran agama Allah dan malah mendustakan agama. Padahal sesungguhnya telah didatangkan kitab Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu didatangkan baik kepada yang Muslim atau kepada yang kafir. Jangan lupa Bapak Ibu, Al-Quran itu bukan hanya untuk Muslim. Al-Quran itu untuk semua manusia. Karena dari Allah, Tuhannya seluruh manusia. Adapun orang lain yang tidak mau mengakui Al-Quran, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, itu akan mendapatkan konsekuensi nanti di hari kiamat. Bagaimana dengan keyakinan agama lain? Silahkan baca di keyakinannya masing-masing. Adakah penegasan tentang hal itu? Begitu Bapak Ibu ya. Kita ini ngaji. Ngaji itu supaya meningkatkan pengaji, meningkatkan kualitas diri, aji-aji diri. Bahwa Al-Quran itu untuk semua manusia. Dan bagi manusia yang muslim, manusia yang bertakwa, akan diberikan hadiah berupa ketaatan surga. Dan bagi yang kafir, yang mendustakan agama, yang tidak mengikuti apa yang diajarkan Allah, akan mendapatkan konsekuensi berupa. Nah, dan Al-Quran ini disebutkannya sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk yang rahmat di mana? Petunjuk dan rahmat di dunia dan di akhirat. Gitu, Ibu ya. Jangan lupa Al-Quran itu ketika di dunia dibaca, nanti di dalam kubur, di alam barzakh kita akan mendapatkan cahaya penerang dari Al-Quran. Kemudian di akhirat Al-Quran akan menjadi saksi dan memberi syafaat. Nanti itu Al-Quran akan dibaca. Yang kita baca di dunia ini akan datang Bapak Ibu. Ya, saya pernah dibaca oleh hukum waktu itu. Ngomong we manehna teh, tapi manehna teu ngalaksanakeun. Jadi menerangkan tapi tidak melaksanakan itu berarti mendustakan, mempermainkan. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan beranggapan kepada yang berceramah, kepada yang menyampaikan itu jangan beranggapan bahwa wah dia pasti enggak. Ya, sebelum jelas bahwa dia al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Makanya kita selalu ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisa jadi yang hari ini kita hafal, bisa jadi yang hari ini kita sudah bisa ucapkan, besok lusa kita lupa, naudzubillah. Sekarang tidak sedikit ya
Kita doakan mudah-mudahan termasuk jamaah saya. Sekarang sudah tidak bisa mampu lagi membaca Al-Quran. Kenapa? Sudah diinfus, sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Sudah ingatannya tidak bisa nyambung lagi. Disuruh baca Al-Quran, boro-boro. Ya. Artinya apa? Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih lancar berbicara, mumpung kita masih bagus lidah kita, maka ayo kita lanjutkan berjamaah baca itu. Kenapa perlunya berjamaah? Siapa tahu keliru baca, disuruh nun malah ba, disuruh ya malah ta. Kan? Jadi kalau ada orang, kalau ada teman lain bisa saling mengingatkan tawabil haq, tawabil syol. Lamun digegerakeun ku batur tong ampak bu. Keun we. Alhamdulillah. Justru lamun diantepkeun harus hati-hati. Keun antepkeun gading siapa. Itu bahaya bukan kali itu ya. Nah, jadi di sini ditegaskan bahwa sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami menjadi petunjuk, rahmat, dan bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang beriman menjadi petunjuk dan rahmat. Sekarang bagi orang yang kafir adalah menjadi kerugian. Karena apa? Mereka tidak mengambil pelajaran. Jadi siapa yang rugi? Adalah orang yang tidak mengambil pelajaran. Tidak mengambil pelajaran berarti tidak pernah belajar. Jadi siapa yang beruntung? Orang yang selalu belajar dan selalu mengambil pelajaran. Ya. Jadi Bapak Ibu belajar harus sambil mengambil pelajaran. Karena ada juga yang belajar hanya untuk nemongkeun kerudung anyar, ngaji tentunya nemongkeun seragam anyar. Sekalinya seragamnya lagi dicuci teu ngaji, isin seragam abdi cenah dicuci. Nggak usah urusan seragam, ya. Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakan sebelum itu. Orang yang mendustakan, orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, mereka akan mengatakan, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul dari utusan Tuhan kami membawa yang hak, maka adakah bagi kami pemberi syafaat bagi kami, atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan. Sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Jadi ini konsekuensi atau hukuman sanksi bagi orang yang dulu di dunianya melupakan Al-Quran dan dia tidak mengikutinya, di akhirat nanti akan menyesal. Karena dia merasa dulu pernah ada, dulu pernah dengar, tapi tidak mengikuti. Apakah Bapak dan Ibu akan menyesal? Nah, itu pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang menyesal. Bagaimana supaya tidak menyesal? Yaitu menjadi orang yang beriman. Mari kita lanjutkan ke ayat ke-55. Ke 54. Satu ayat lagi ya, mudah-mudahan sempat. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsyi yughsil lailan nahar. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الحكم والأمر تبارك الله
rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita dari ayat ke-50 sampai ke-54 sebanyak 5 ayat dari surat Al-A'raf ini menjadi amal ibadah yang baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni Allah Subhanahu wa taala, serta kita diberi kesempatan untuk terus belajar membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya sehingga kita makin hari makin meningkat kualitas bacaan kita. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir ayat ke-54 surat Al-A'raf. Sesungguhnya Rob kamu, Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Allah bersemayam di atas arsy. Allah menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang yang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Masya Allah. Bapak Ibu, kita diingatkan di ayat ini bahwa setelah Allah menceritakan bahwa ada penghuni surga dengan kenikmatannya yang luar biasa, ada penghuni neraka yang air pun tidak ada, makanan pun tidak ada, kemudian ada yang namanya penghuni Al-A'raf yang kadang melihat kepada neraka dia sangat bersedih dan dia puas, ya. Dan ketika melihat kepada penghuni surga dia mengucapkan salam dan dia ingin segera masuk ke sana, tapi manehna belum divonis tetap berada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Sementara dalam keadaan itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada penghuni neraka bahwa dulu pernah ada Rasul dan kitab yang kamu bohongkan, yang kamu tidak percayai. Nah, sekarang rasain lu, kira-kira bahasanya gitu Bu ya. Sedangkan kepada orang-orang yang menjadi penghuni surga, yang dulu taat dan mengikuti ajaran agama Allah, membaca Al-Quran, mengamalkannya, kemudian dia memahaminya dan menikmatinya serta